Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan penjagaan, perlindungan serta kebaikan, keberkahan kepada kita di mana saja kita berada. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tak lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua nikmatnya, sebagaimana kita tak lupa juga untuk mengucapkan selawat dan salam untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang kedua tentang adab, dan kita masuki pada pertemuan kali ini subjudul baru, yaitu adab terhadap sesama muslim. Adab seorang muslim terhadap muslim yang lainnya dan hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin, seorang muslim meyakini dengan sebenar-benarnya, mengimani dengan sesungguhnya bahwasanya saudaranya seiman, saudaranya yang seagama, sekeyakinan, saudaranya yang beragama Islam, saudaranya yang juga sama sepertinya meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulnya, Islam sebagai agamanya, Al-Quran sebagai kitab suci sekaligus panduan di dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan manusia. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin, seorang muslim meyakini saudaranya seperti ini memiliki hak-hak yang wajib baginya untuk dia tunaikan. Saudaranya sesama muslim ini wajib untuk diarahkan adab-adab yang mulia kepadanya. Seorang mukmin, seorang muslim, maka ketika dia meyakini dan mengimani seperti ini, maka dia senantiasa memberikan hak tersebut kepada saudaranya. Dia seorang muslim, seorang mukmin, dia menunaikan hak tersebut untuk saudaranya, berakhlak dan beradab mulia kepadanya. Seorang mukmin, seorang muslim juga meyakini bahwa tatkala dia beradab dan berakhlak mulia, memberikan hak-hak kepada saudaranya yang itu wajib baginya, maka itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan upaya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Jalla wa ala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, apa alasannya? Karena hak-hak tersebut, adab-adab tersebut
telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan di dalam kitab sucinya, demikian pula lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar seorang muslim dia berinteraksi dengan saudaranya dengan adab dan akhlak yang telah Allah wajibkan tersebut. Maka pelaksanaan atau realisasi dari adab dan akhlak tersebut itu merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai bentuk upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa diragukan sedikit pun. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kita akan sebutkan beberapa hak-hak seorang muslim yang wajib ditunaikan oleh muslim yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita bisa memenuhi hak-hak saudara kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Di antara adab dan hak seorang muslim atas muslim yang lainnya adalah mengucapkan salam kepadanya tatkala bertemu dengannya sebelum berbicara dengannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ucapan salam seperti contohnya Assalamualaikum, ini yang paling ringkas. Berikutnya Assalamualaikum warahmatullah, dan yang paling sempurna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ini merupakan bentuk salam yang mengandung beberapa hal. Di antaranya adalah mengandung penghormatan kepada seorang muslim, sekaligus sebagai bentuk doa untuk saudaranya, di mana ia doakan saudaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan atas dirimu dan kerahmatan Allah bagimu dan keberkahan Allah untukmu. Luar biasa ya, ini doa yang begitu sempurna, yaitu doa keselamatan dari keburukan-keburukan, baik itu di dunia maupun di akhirat, keselamatan dari berbagai kejelekan-kejelekan di dunia maupun di akhirat. Kemudian doa kerahmatan, selain kerahmatan yang bersifat umum seperti yang Allah berlakukan dan Allah berikan kepada semua manusia, bahkan semua makhluk. Demikian pula kerahmatan yang bersifat khusus, yaitu rahmat yang Allah khususkan bagi hamba-hamba Allah yang khusus. Di antaranya adalah hidayah, taufik, dan terakhir adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keberkahan. Doa ini mengandung ya doa keberkahan, yaitu banyaknya kebaikan, tetapnya kebaikan, berkelanjutan kebaikan, dan bertambah-tambah kebaikan. Luar biasa, ini bukan doa yang sepele. Ya, ucapan ini bukanlah ucapan yang sepele. Oleh karenanya ya, pantaslah Allah Subhanahu wa taala ya lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikan ini sebagai hak seorang muslim atas muslim yang lainnya, karena begitu besarnya ya kandungan dari ucapan ini, ungkapan ini, yaitu ucapan salam untuk saudaranya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, selain itu juga ternyata salam ini mampu untuk mendekatkan hubungan, melekatkan hubungan antara satu muslim dengan muslim yang lainnya, yang akan semakin menumbuhkan cinta kasih sesama mereka. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak akan bisa masuk ke dalam surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan bisa beriman sampai kalian saling mencintai.
Maukah aku tunjukkan kepada kalian kepada satu hal yang apabila kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Kalian akan saling mencintai. Kata Nabi SAW, Absus salama bainakum, sebarkanlah salam di tengah-tengah kalian. Baik, ucapkan salam kepada sesama muslim ketika bertemu dengannya sebelum berbicara dengannya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah ayat surah An-Nisa ayat 86 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberi satu penghormatan dengan sebuah penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau yang semisal. Ini perintah Allah untuk memberikan penghormatan atau membalas penghormatan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-muslimu haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Di antaranya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, idza laqiyahu fasallim alaihi, apabila ya idza laqiyahu falyusallim alaihi. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Di antaranya adalah apabila bertemu dengannya maka hendaklah dia mengucapkan salam kepadanya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai-sampai Nabi SAW juga merinci siapa yang mesti untuk memberikan salam, ya, ketika bertemu dengan saudaranya. Siapa yang lebih dahulu untuk memberikan salam, ya, dengan kondisi yang berbeda-beda. Berikut ini sabda Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, demikian pula Imam Tirmidzi. Tentunya hadis yang sahih. Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda, yusallimur rakibu 'alal mashi wal mashi 'alal qa'idi wal qalilu 'alal katsiri. Kata Nabi SAW, orang yang berkendara mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang banyak. Demikian. Nah, ini adab para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini adab yang Rasulullah SAW ajarkan kepada umatnya. Begitu indahnya, ya. Karena salam ini merupakan doa. Bahkan doanya mengandung 3 sekaligus yang sudah kita sebutkan tadi. Mengandung doa keselamatan dari segala keburukan di dunia maupun di akhirat. Mengandung doa kerahmatan baik yang khusus maupun yang umum. Mengandung doa keberkahan, banyaknya kebaikan, tetapnya kebaikan, bertambah-tambah kebaikan dan berkelanjutan kebaikan tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan ini merupakan bentuk, ya, ucapan penghormatan yang ini akan menarik cinta kasih sayang. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, namun sebagian ulama menyatakan bahwasanya hadis ini tidak ada asalnya, tapi baiklah kita sebutkan. Mungkin barangkali kita belum berani untuk menyandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Al-Iraqi menyebutkan bahwasanya hadis ini tidak ada asalnya. Apa itu bunyi hadisnya? Innal malaikata ta'jabu minal muslimi yamurru 'alal muslimi wa la yusallim 'alaihi. Sesungguhnya malaikat itu takjub
terhadap seorang muslim yang melewati muslim yang lainnya namun dia tidak mengucapkan salam kepadanya. Ya, takjub ini maksudnya adalah heran, ya, kenapa kok ada seorang muslim yang dia tidak mengucapkan salam kepada muslim yang lainnya. Baik, namun tadi sudah kita sebutkan bahwasanya ya hadis dengan sanad seperti ini tidak dijumpai ya asalnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kemudian ada hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dalam kitab Al-Iman, begitu juga Imam Muslim dalam kitab sahihnya dalam kitab pembahasan Al-Iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wa taqra'us salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif." Ya. Engkau ucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan kepada orang yang tidak kau kenal. Nah, ini luar biasa, menyebarkan salam, ya, menyebarkan salam, mengucapkan salam baik itu kepada orang yang kenal maupun tidak kenal. Ya, perlu diketahui bahwasanya di antara tanda kiamat, tanda kecil dari kiamat besar adalah seseorang hanya mengucapkan salam kepada orang yang dia kenal. Adapun orang yang tidak dia kenal padahal muslim, tampak dari tampilannya muslim. Kalau dia seorang laki-laki, dia pakai penutup kepala, yaitu peci, ya, atau lobe. Kalau perempuan dia memakai jilbab, masalahnya karena tidak dikenal dan tidak diketahui orangnya, lantas tidak mengucapkan salam. Ini merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kiamat. Demikian. Oleh karenanya, ya, ajaran Islam ya mengajarkan untuk mengucapkan salam kepada orang yang dikenal maupun tidak dikenal, asalkan dia seorang muslim. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ya apabila ternyata ucapan salam ini tidak hanya diiringi ya dengan hanya sekedar ucapan belaka, walaupun kita katakan itu merupakan kebaikan ketika bertemu, ya, ketika bertemu itu bukan hanya mengucapkan salam saja, walaupun itu kebaikan. Bahkan dia menampakkan wajah yang berseri-seri, masya Allah, luar biasa. Ini jangan dianggap sepele. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kalau tidak salah, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliqin." Janganlah kamu meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan menampakkan wajah yang berseri-seri. Jangan dianggap remeh, karena merupakan ya kebaikan menampakkan wajah yang berseri-seri, senyum manis di hadapan saudara. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah." Senyum manismu di hadapan wajah saudaramu itu sedekah. Tapi ingat, jangan senyum-senyum manis kepada lawan jenis. Jangan senyum-senyum manis di hadapan lawan jenis, ya. Baik itu ya wanita ke pria, pria ke wanita, ya demikian. Ya. Apalagi senyumnya menggoda, maksudnya adalah tebar pesona. Nah, ini bahaya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun apabila maksudnya adalah untuk memenuhi hak seorang muslim, maka ini bagus. Ya tentunya ini bisa diketahui dari niat. Dan itu tentunya Allah yang tahu. Kemudian ya orang tersebut sendiri yang tahu apa tujuannya senyum manis terhadap lawan jenis. Demikian, ya. Dan Allah tahu ya apabila menampakkan wajah yang ceria dengan maksud tebar pesona. Nah, ini tentunya Allah tahu dan itu akan menimbulkan bahaya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apabila
bukan hanya sekedar mengucapkan salam ketika bertemu, bahkan diiringi dengan berjabat tangan. Ketahuilah bahwa berjabat tangan tersebut dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosa keduanya, Masya Allah. Bahkan dosa tersebut gugur sebelum mereka berpisah. Ini luar biasa ya. Tapi ingat, jangan sampai ya, jabat tangan tersebut diberlakukan antara laki-laki dengan wanita, yaitu antar orang-orang yang berlawanan jenis, sementara tidak ada hubungan suami istri dengan mereka, antar mereka, dan tidak ada hubungan kemahroman antar mereka. Bukan mahram, kalau orang awam mengatakan bukan muhrim, tapi itu salah, lebih tepat bukan mahram, ya, bukan mahram, demikian, ya. Nah, maka tidak boleh, karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la an yuta'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadidin khairul lahu an yamassa imra'atan lam tahilla lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh benar-benar ditusuknya kepala salah seorang di antara kalian dengan pasak yang terbuat dari besi, itu lebih mending, lebih baik bagi dia ketimbang dia menyentuh lawan jenis yang tidak halal baginya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi tak boleh, ya. Nah, yang boleh adalah kalau ketemu dengan sejenis, ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalau ketemu jabat tangan, kalau bahasa kita salaman, padahal salaman itulah ucapan salam. Hanya saja orang terdahulu mereka mengiringkan dengan jabat tangan. Yang kita maksudkan di sini adalah jabat tangan, ya. Ucapan salam sudah kita bahas tadi. Dan bukan hanya sekedar ucapan salam, tapi jabat tangan antar orang-orang yang sejenis. Ketahuilah ini akan menggugurkan dosa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam kitab sunannya, demikian pula Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi dalam kitab sunan-sunan mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidaklah ada dua orang muslim yang bertemu lalu keduanya berjabat tangan, melainkan diampuni untuk keduanya dosa-dosa sebelum mereka berpisah. Masya Allah, luar biasa, ya. Oleh karenanya ini diantara hal yang bisa menghilangkan kedengkian. Inilah yang bisa menghilangkan kecemburuan. Ini pula yang bisa menghilangkan hasad, iri dan dengki. Ya. Selain mengucapkan salam, juga berjabat tangan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, demikian pula Abu Nuaim, disebutkan dalam hadis ini, man bada'a bil kalami qabla salami fala tujibuhu hatta yabda'a bis salami. Siapa saja yang memulai berbicara sebelum ucapan salam, maka janganlah menjawabnya sampai dia memulai dengan salamnya, demikian. Nah, ini sebenarnya adab, ya. Ya, adab. Nah, kalau mau ngobrol, mau berbicara, baik itu langsung atau lewat tulisan, ya, maka hendaknya ucapkan salam, kemudian menjawab salam. Nah, ini biasakan demikian. Itu adab di dalam Islam, ya. Jadi adab dalam Islam adalah mengucapkan salam dan menjawab salam. Ketika memulai berpembicaraan, maka hendaknya mengucapkan salam, demikian, ya. Begitu juga menjawab salam, ya, ketika
lawan bicara memulai salam, jangan dengan pembicaraan ya selain salam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, barangkali ini materi yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan ya pembahasan adab dan akhlak dan serta hak-hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasannya pada waktu mendatang. Berikutnya kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif. Ingin telepon langsung, maka silahkan hubungi nomor layanan kami 08 12 12 12 88 34. Dipersilahkan bagi yang ingin bertanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ini ada penanya kita yang setia ya dengan kita. Assalamualaikum Ustadz, kalau belanja pakai via ShopeePay biar dapat gratis ongkir itu boleh Ustadz? Bertanya ya, bukan itu boleh Ustadz ya. Kalau begitu kasih pernyataan ya. Ini bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ShopeePay merupakan perusahaan aplikasi yang memberlakukan deposit bagi para penggunanya terlebih dahulu ya sebelum menggunakan layanan-layanannya ya. Nah, apabila pengguna ShopeePay ini ingin menggunakan layanannya dan dia sebelumnya sudah mendepositkan uangnya pada perusahaan seperti ini, tidak hanya khusus bagi ShopeePay, tapi seperti OVO, ya, gitu juga GoPay dan yang semisalnya, ya. Maka ketahuilah uang deposit tersebut itu sesungguhnya diberi keberhakan secara regulasi pemerintah lewat OJK untuk bisa digunakan oleh pihak perusahaan aplikasi. Dengan demikian maka uang deposit tersebut berstatus hutang. Nah, apabila hutang tersebut ternyata menarik keuntungan, manfaat, seperti contohnya ya bagi para pengguna aplikasi ini, dalam hal ini mereka adalah pemberi piutang, sementara pihak perusahaan aplikasi tersebut itu sebagai ya penerima piutang atau orang yang pihak yang berutang. Maka apabila pihak penerima piutang tersebut atau hutang tersebut itu menjanjikan ya, mensyaratkan atau menyepakati akan memberikan manfaat-manfaat, ketahuilah bahwasanya itu adalah riba. Fadhalah bin Ubaid, salah seorang sahabat Nabi SAW, pernah mengatakan dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Baihaqi, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, kullu qardin jarra naf'an fahuwa wajhun min wujuhir riba. Setiap hutang piutang yang menarik keuntungan, maka dia merupakan salah satu dari bentuk-bentuk riba. Demikian. Ya. Nah, manfaat seperti gratis ongkir, manfaat seperti potongan harga, manfaat seperti hadiah-hadiah, bonus-bonus, maka ketahuilah bila pihak pengguna layanan tersebut itu telah mendepositkan uangnya dan masih ada uangnya tersebut, ya, dan itu tentunya digunakan oleh pihak perusahaan aplikasi tersebut, maka
manfaat-manfaat dan layanan-layanan ini, ya, layanan tambahan tentunya, manfaat ini, ya, seperti gratis ongkir, kita katakan tadi, hadiah-hadiah dan bonus, ya, potongan harga, maka ini menjadi riba demikian, ya. Wallahu ta'ala alam. Ini jawaban untuk pemirsa kita yang setia dengan kita. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang sangat bagus insyaallah ta'ala. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bolehkah doa Nabi Ibrahim agar anak cucunya ikut bisa sholat itu dibaca ketika sujud? Jazakallahu khairah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini, ya, tentang masalah ini. Apakah boleh membaca doa yang berasal dari Al-Quran, ya, ketika sujud? Karena memang ada larangan, ya, Nabi SAW untuk membaca Al-Quran dalam kondisi ruku dan sujud demikian, ya. Memang kata Nabi SAW, sesungguhnya aku dilarang, ya, untuk membaca Al-Quran dalam kondisi ruku dan sujud. Demikian kata Nabi SAW. Hadisnya sahih. Oleh karenanya para ulama berbeda pendapat apabila membaca doa dalam kondisi sujud. Nabi SAW memerintahkan untuk banyak berdoa ketika sujud. Kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa'aktirud du'a. Kondisi yang paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya dalam kondisi sujud, maka perbanyaklah doa. Demikian, ya. Jadi perbanyak doa. Baik, para ulama berbeda pendapat, ya, tentang doa yang berasal dari Al-Quran. Saya condong kepada pendapat yang ada itu, kepada satu pendapat bahwasanya boleh untuk membaca doa dari Al-Quran dengan niat bukan membaca Al-Quran tapi membaca doa. Nah, seperti itu. Nah, doa yang dimaksud adalah doa yang terdapat dalam surah Ibrahim ayat 40. Ya, bunyi doanya seperti ini. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Wahai Rabbku, jadikanlah aku orang yang menegakkan salat termasuk anak keturunanku. Ini bagus insyaallah taala, tapi niatkan untuk membaca doa bukan membaca Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, bagi pemirsa yang ingin berinteraktif, silakan bertanya, diajukan pertanyaan. Tapi sebelumnya kenalkan diri, siapa dan di mana. Silakan Bapak atau Ibu. Baik, silakan dengan Bapak atau Ibu. Silakan perkenalkan diri, dari mana. Silakan. Halo. Ya, silakan Bapak, silakan. Halo. Ya, silakan Bapak. Halo, sudah. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa, di mana? Silakan Pak. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Iya Pak, sudah masuk suaranya Halo, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam, sudah. Ustaz, Bapak Herianto di Bengkulu. Masya Allah, barakallahu Ini fiik Pak. saya Iya, mau bertanya dengan silakan Pak. Ustaz. Ya, mau bertanya sama Ustaz. Ya, Nama silakan. saya Herianto dari Bengkulu. Iya, Bapak Herianto di Bengkulu, barakallahu fiik. Silakan Pak. Di waktu saya mendirikan sholat itu Pak, ya, sebelum saya membaca umul kitab Al-Fatihah, Iya, silakan Pak, lanjut Pak. nah, sebelum saya membaca umul kitab Al-Fatihah, saya membacakan Ya, sebelum membaca Al-Fatihah, Bapak baca apa Pak?
saya membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iya, Pak. Dan di temak nina saya mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim kan. Iya. Dan di temak nina itu saya mengucapkan la ilaha illallah. Ketika tumak ninah, di setiap tumak ninah Pak ya, ketika seperti ruku, ketika sujud, ketika duduk antara dua sujud, membaca la ilaha illallah, begitu maksudnya Pak? Di dalam hati. Oh dalam hati, baik, barakallahu fiik Pak. Baik Pak. Cukup Pak pertanyaannya? Iya betul. Baik, barakallahu fiik. Betul sekali. Baik. Apakah itu menyalahi atau gimana? Baik Bapak. Mohon pencerahan dari Ustaz. Ya, Bapak Herianto di Bengkulu, barakallahu fiik. Ya. Syukran jazilan wa jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Herianto di Bengkulu, pertanyaan beliau adalah ketika hendak membaca Al-Fatihah dalam sholat, beliau membaca ta'awudz terlebih dahulu, ya, berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Bagaimana hukumnya? Baik, dalam surah An-Nahl ayat 98, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa-idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Maka apabila engkau membaca Al-Qur'an, ya, apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, demikian. Sehingga berdasarkan ayat ini sebahagian ulama mensyariatkan, ya, berdasarkan ayat ini, ya, sebagian ulama mensyariatkan untuk membaca atau menyatakan dianjurkannya untuk membaca ta'awudz, ya, yaitu isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ketika membaca Al-Fatihah, demikian. Jadi yang dilakukan oleh Bapak Herianto atau orang-orang yang semisal beliau, ya, ini boleh insya Allah. Bahkan saya sendiri juga termasuk, ya, melakukannya, ya. Jadi sebelum membaca Al-Fatihah, ya, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baru baca Al-Fatihah, demikian, ya, berdasarkan, ya, ayat yang sudah kita sebutkan, yaitu surah An-Nahl ayat 98. Baik. Kemudian tadi Pak Herianto juga bertanya tentang bacaan la ilaha illallah yang dibaca dalam hati ketika di kondisi-kondisi tumak ninah, seperti tumak ninah ketika ruku, sujud, duduk antara sujud, atau duduk ketika hendak bangkit ke rakaat berikutnya, demikian. Apakah sebuah kesalahan? Wallahu ta'ala alam, saya sendiri tidak mendapatkan dalil yang mengharuskan demikian, ya, saya tidak mendapatkan dalil yang mengharuskan demikian. Jadi agar tidak jatuh kepada kesalahan, maka sebaiknya tidak dilakukan sampai ada dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang menyatakan adanya anjuran membaca la ilaha illallah dalam sholat ketika tumakninah dalam sholat, ya. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa saja beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak. Namun permasalahannya Pak Herianto tidak mengucapkannya dengan lisan, ya. Nah, disinilah dia tidak menjadi sebuah kesalahan karena tidak diucapkan, ya. Hanya saja jangan sampai diyakini bahwasanya demikian syariatnya, yaitu membaca dalam hati ketika dalam, ya, kondisi tumakninah di setiap sholat itu, ya. Sebaiknya dihindarkan Bapak Herianto, ya. Semoga ini jawabannya bisa mencukupi pertanyaan Bapak. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, berikutnya silakan bagi pemirsa yang ingin berinteraktif, dari siapa, di mana, Bapak atau Ibu, silakan. Baik, silakan Bapak atau Ibu.
Baik, silakan. Baik, suaranya sudah masuk, tinggal bertanya saja. Perkenalkan terlebih dahulu, nama, siapa dan di mana. Baik, silakan. Halo. Baik, ya sepertinya mungkin terputus ya. Baik, kita beralih terlebih dahulu kepada penanya. Baik, saya sedikit informasi kepada para penanya lewat telepon. Sebaiknya ya komunikasi hanya lewat telepon saja ya. Dan suara TV-nya itu dimatikan atau tidak dihiraukan karena suara TV itu delay ya, agak lambat dari suara telepon, demikian ya. Baik ya. Bagi pemirsa yang ingin berinteraktif dipersilahkan, silahkan ya. Bapak siapa di mana atau ibu siapa di mana? Baik, silahkan Bu. Dah, ini sudah dengar suaranya. Silakan Bu. Baik Ibu. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Halo. siapa di mana Bu? Halo. Silakan Halo, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya Bu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ibu sudah masuk, silahkan. Dari Maluku, Ibu Ponira. Ya, Ibu Ponira di Maluku. Barakallahu fik Bu. Silakan Bu, pertanyaannya Bu. Dari Maluku. Baik Bu, ya sudah dengar suaranya. Ya, Ibu Ponira dari Maluku. Barakallahu fik. Silakan Bu. Dari Maluku. Iya Bu. Sudah diterima suaranya. Tinggal pertanyaannya Bu. Mau tanya Pak Ustadz, Baik. saya kalau kalau malam sholat tahajud, habis sholat tahajud saya selalu baca istighfar 100 kali. Halo. Ya, lanjut Bu, silakan. Saya dengar Bu. Seratus kali. Ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwata illa billahil 100 kali dan salawat 100 kali. La ilaha illallah sebanyak ini kuntum madzalimin 100 kali. Apakah itu sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pak Ustaz? Mohon Baik. pencerahannya. Baik Bu, baik ya. Ibu Ponira di Maluku, barakallahu fiik, syukran jazilan wa jazakillahu khairah. Baik. Pertanyaan beliau ya adalah setelah salat qiyamul lail beliau membaca bacaan khusus ya. Bacaan khusus yaitu istighfar 100 kali, kemudian subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali, kemudian membaca selawat 100 kali, demikian pula membaca inni kuntu minadh dhalimin ya, doanya Nabi Yunus ya alaihissalam ya ketika dalam perut tersebut ya 100 kali. Baik ya. Sesungguhnya bacaan-bacaan ini termasuk bacaan yang bersifat mutlak ya, bersifat mutlak. Itu boleh untuk dibaca kapan saja dan di mana saja asalkan jangan di WC ya. Secara khusus ya membaca
istighfar di waktu sahur memang ini termasuk yang dianjurkan. Berdasarkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Adz-Dzariyat ayat 18 ya, terkait dengan ciri orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-15, 16 dan 17 serta 18, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun, akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang telah Allah berikan kepada mereka, Rabb mereka berikan kepada mereka di surga tersebut. Sesungguhnya mereka sebelum itu adalah orang-orang yang berbuat baik. Dahulu mereka sedikit tidur di malam hari, yaitu mereka beribadah salat qiyamul lail, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Nah, ini dia ya. Jadi istighfar di waktu sahur maksudnya adalah waktu menjelang subuh, bukan waktu mau puasa lantas sahur, bukan itu maksudnya, tapi waktu di mana sebelum subuh itu disebut dengan waktu sahur. Nah, ketika itu dianjurkan untuk banyak istighfar. Hanya saja tidak perlu untuk dibatasi. Andaikan pun 100 kali, insyaallah taala ini bagus ya. Ya, karena memang istighfar 100 kali dalam sehari itu memang dianjurkan demikian. Adapun selawat 100 kali wallahu taala alam ya, ini sebaiknya tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Begitu juga bacaan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya. Ini sebaiknya tidak dibatasi dengan jumlah tertentu ya. Pengkhususan untuk di waktu sahur tadi ya, saya tidak sarankan untuk dikhususkan jumlahnya. Adapun bacaannya insya Allah taala boleh untuk dibaca di waktu sahur ya Ibu ya, Ibu Ponira ya, bahwasanya bacaan tersebut itu boleh untuk dibaca di waktu sahur, istighfar, kemudian subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, karena dianjurkan memang dalam sehari kita membaca itu 100 kali. Hanya saja pengkhususan di waktu sahur, nah ini sebaiknya tidak ditentukan bilangannya seperti itu ya, agar dia menjadi mutlak. Arti mutlak itu dia tidak dikaitkan dengan jumlah tertentu dan waktu tertentu. Maka saya sarankan kepada Ibu Ponira, lanjutkan bacaan tersebut tapi tidak perlu menentukan jumlahnya Ibu ya. Silakan sebutkan istighfar ya sebanyak-banyaknya. Kemudian begitu juga baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya sebanyak-banyaknya. Kemudian selawat juga sebanyak-banyaknya. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, begitu ya. Itu sebanyak-banyaknya. Ya, kemudian begitu juga ya silahkan membaca doanya Nabi Yunus ya sebanyak-banyaknya demikian ya. Tidak perlu dibatasi dengan jumlah tertentu dan boleh untuk dibaca ya sebelum subuh ketika di malam hari, sebagaimana juga boleh untuk membacanya ya setelah subuh, di siang hari ya, di sore hari, di pagi hari, di malam hari, boleh insyaallah taala. Demikian jawaban untuk Ibu Ponira di Maluku. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Kajian kita demikian pula jawaban untuk pertanyaan yang sudah masuk. Syukran jazilan, terima kasih kita ucapkan kepada para pemirsa yang sudah interaktif terus serta di dalam kajian ini. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa sekalian saya mohon untuk dimaafkan. Sebelum kita mengakhiri kajian ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, mari kita berdonasi, memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, yang ini akan terus mengalir pahalanya walaupun kita telah tiada ya. Donasi tersebut digunakan untuk pembebasan lahan Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana kita sekitar 3, sekian miliar rupiah. Silakan salurkan infak dan sedekah jariah Anda ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485
555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Ya, ini informasi ini Anda bisa lihat di layar kaca Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.